Halo semua, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dan menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur. Amin. Kawan, kali ini saya akan sharing informasi berkaitan dengan informasi yang paling ramai dibicarakan oleh hampir seluruh aparatur sipil negara, baik pusat maupun daerah, yakni perihal penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Tapi sebelum kalian simak informasi selengkapnya, seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, Kementerian Dalam Negeri kembali melayangkan surat kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota perihal penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. Surat ini dilayangkan Kemendagri menyusul surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 31 Agustus 2020 lalu perihal tindak lanjut proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah dan sambil menunggu pengesahan regulasi pengaturan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah serta mengingat tenggat waktu pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang singkat. Oleh karenanya, diharapkan agar seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut. Pertama, segera melakukan tahapan implementasi penyederhanaan birokrasi kepada seluruh jabatan administrasi di seluruh perangkat daerah dengan melakukan identifikasi kembali terhadap seluruh unit kerja dengan kriteria sebagai berikut. Unit kerja yang akan disederhanakan adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup. Pertama, analisis dan penyiapan bahan dan atau kebijakan. Kedua, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan. Ketiga, pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Keempat, pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional dan atau pelayanan teknis fungsional. Selanjutnya, unit kerja yang dipertahankan adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup. Pertama, kewenangan otorisasi bersifat atributif. Kedua, sebagai kepala satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan. Yang ketiga, sebagai kepala satuan kerja pelaksana teknis mandiri dan atau sebagai kepala unit pengadaan barang dan jasa. Yang selanjutnya adalah dalam melakukan tahapan identifikasi perlu melibatkan perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk menjamin ketersediaan anggaran sebagai implikasi kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri perlu menyampaikan tahapan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi dan penataan kelembagaan jabatan administrasi yang akan dialihkan ke jabatan fungsional oleh pemerintah daerah pada bulan Maret sampai dengan Mei 2021. Yang kedua, pemberian persetujuan hasil identifikasi jabatan administrasi yang akan dialihkan ke jabatan fungsional oleh Kementerian Dalam Negeri pada minggu kedua bulan Juni 2021. Yang ketiga, pelantikan jabatan fungsional. Laporan hasil penyederhanaan birokrasi kepada Kemendagri paling lambat dilaksanakan pada minggu keempat bulan Juni 2021. Hasil identifikasi dan penataan kelembagaan jabatan administrasi agar disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam bentuk soft copy dan hard copy paling lambat tanggal 30 April 2021. Dan dalam menindaklanjuti kebijakan ini, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah provinsi untuk memfasilitasi setiap pelaksanaan tahapan penyederhanaan birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Kawan, berkaitan dengan gambaran umum penyederhanaan birokrasi yang perlu kalian ketahui adalah: pertama, bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efisien dan efektif melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
Penyederhanaan birokrasi dilaksanakan pada instansi pusat dan instansi daerah. Penyederhanaan birokrasi juga dilaksanakan pada instansi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kawan, penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan menjadi 2 tingkatan unit organisasi. Tingkatan unit organisasi disesuaikan dengan tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dan dasar pembentukan organisasi. Penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan terhadap unit organisasi, jabatan administrasi yang terdiri atas jabatan administrator atau jabatan struktural eselon 3, jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon 4, dan jabatan pelaksana yang merupakan jabatan struktural eselon 5. Kawan, penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan berdasarkan kriteria yang meliputi kriteria unit organisasi jabatan administrasi yang disederhanakan dan kriteria unit organisasi jabatan administrasi yang dipertahankan. Kriteria unit organisasi jabatan administrasi yang disederhanakan meliputi unit organisasi jabatan administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup, analisis dan penyiapan bahan dan atau kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional dan atau pelayanan teknis fungsional. Sementara, kriteria unit organisasi jabatan administrasi yang dipertahankan meliputi unit organisasi jabatan administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup, kewenangan otorisasi bersifat atributif, sebagai kepala satuan yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan, sebagai kepala satuan kerja pelaksana teknis mandiri dan atau sebagai kepala unit kerja pengadaan barang dan jasa. Kewenangan otorisasi bersifat atributif merupakan kewenangan administrasi pemerintah pada pejabat administrasi yang diatribusikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang. Kawan, Kepala Satuan Kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan adalah pejabat administrasi yang memiliki kewenangan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dalam melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kepala Satuan Kerja Pelaksana Teknis Mandiri merupakan pejabat administrasi yang mengelola kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induknya. Sementara, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa merupakan pejabat administrasi yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk mengelola unit kerja yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kawan, selanjutnya, mekanisme pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi dilakukan melalui pemetaan dan analisis, pengajuan usulan, dan penetapan. Instansi pusat dan instansi daerah melaksanakan pemetaan dan analisis unit organisasi jabatan administrasi yang akan disederhanakan dan dipertahankan. Pada instansi pusat, pemetaan dan analisis dilaksanakan berdasarkan kriteria penyederhanaan struktur organisasi. Pada instansi daerah, pemetaan dan analisis dilaksanakan berdasarkan kriteria penyederhanaan struktur organisasi pula. Kawan, berkaitan dengan penyetaraan jabatan instansi pusat,
Penyetaraan jabatan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dalam penyederhanaan struktur organisasi. Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan administrasi yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional. Pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional dilaksanakan melalui penyetaraan jabatan. Usulan penyetaraan jabatan pada instansi pusat disampaikan oleh menteri atau pimpinan lembaga kepada menteri dengan melampirkan hasil identifikasi dan pemetaan jabatan administrasi dan pejabat administrasi yang akan disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Menteri menyampaikan persetujuan terhadap penyetaraan jabatan berdasarkan hasil validasi penyetaraan jabatan. Pejabat pembina kepegawaian pada instansi pusat mengangkat dan melantik pejabat fungsional yang disetarakan sesuai dengan surat persetujuan menteri. Pejabat pembina kepegawaian menyampaikan laporan penyetaraan jabatan kepada menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan instansi pembina jabatan fungsional. Selanjutnya, berkaitan dengan penyetaraan jabatan instansi daerah, tahapan penyetaraan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan penataan kelembagaan jabatan administrasi yang akan dialihkan ke jabatan fungsional oleh pemerintah daerah akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2021. Selanjutnya, pemberian persetujuan hasil identifikasi jabatan administrasi yang akan dialihkan ke jabatan fungsional oleh Kemendagri akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juni 2021. Dan pelantikan jabatan fungsional, laporan hasil penyederhanaan birokrasi kepada Kemendagri paling lambat dilaksanakan pada minggu keempat bulan Juni 2021. Kawan, hasil identifikasi dan penataan kelembagaan jabatan administrasi agar disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam bentuk soft copy dan hard copy paling lambat tanggal 30 April 2021. Dalam menindaklanjuti kebijakan ini, Kemendagri meminta pemerintah daerah provinsi untuk memfasilitasi setiap pelaksanaan tahapan penyederhanaan birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Kawan, gambaran penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dalam penyederhanaan birokrasi adalah administrator disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli madya, pengawas disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli muda, dan pelaksana eselon 5 disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli pertama. Sementara itu, terkait penyesuaian sistem kerja, instansi pusat dan instansi daerah melakukan penyesuaian sistem kerja di dalam unit organisasi dan atau antar unit organisasi. Penyesuaian sistem kerja meliputi mekanisme kerja dan proses bisnis. Penyesuaian sistem kerja ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau kepala daerah. Dan berikut adalah beberapa contoh pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional pada beberapa urusan. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetaplah jadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Dan tidak lupa bekerjalah dengan bahagia. Karena bekerja dengan rasa bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Bung Tia mengucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia menonton video ini hingga akhir. Tonton terus video saya berikutnya ya.